Baik, sebelum memulai konseling, saya akan melakukan teknik mindfulness terlebih dahulu. Baik, pada hari ini dengan kesadaran penuh saya akan melakukan sesi konseling dengan klien saya, dan saya akan membantu klien dengan fokus tanpa memikirkan pembahasan lain selain pembahasan selama sesi konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Saya sudah menerima info untuk sesi konseling pada hari ini. Apakah kamu bersedia untuk mengikuti konseling pada hari ini? Alhamdulillah dia bersedia. Baik, silakan masuk. Ya. Baik, di sini sudah ada 20 kursi. Silakan kamu pilih di antara 2 kursi ini untuk kamu duduk selama sesi konseling, di mana ketika kamu duduk di kursi tersebut kamu merasa nyaman. Baik, silakan. Terima kasih. Dikarenakan di sini tinggal 1 kursi lagi, atau kalau saya duduk sebelumnya baik. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Maulida. Di sini saya aktifkan sebagai kantor. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu untuk melakukan sesi konseling yang pertama. Boleh tahu apakah sebelumnya teman-teman melakukan sesi konseling? Belum pernah merawat. Baik, saya jelaskan konseling itu apa ya. Jadi konseling itu merupakan proses untuk membantu kamu menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami saat ini. Nah, dalam proses ini saya bertindak untuk memfasilitasi kamu agar kamu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang terjadi, sehingga harapannya nanti kamu bisa menyelesaikan masalah dan melanjutkan hidup kamu kembali. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati hari ini. Apapun yang kita perbincangkan pada hari ini itu hanya menjadi rahasia kita berdua. Jadi seandainya nanti ada orang yang ingin tahu tentang permasalahan kamu, saya akan meminta persetujuan terlebih dahulu pada kamu, siapa saja sih yang boleh mengetahui permasalahan ini. Hanya saya. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Sebelumnya saya minta izin untuk menggunakan kamera dan catatan. Kamera ini serta catatan itu untuk jadi bahan evaluasi dan hanya sebagai pencatatan saja. Sebelum memulai konseling ini akan ada 4 pertemuan atau sesi, di mana setiap sesinya itu terdiri berdurasi selama 40 sampai 60 menit. Baik, adakah yang Tidak ada. Kalau itu bisakah kamu ceritakan permasalahan yang sedang kamu alami saat ini? Jadi saya itu merasa takut tanpa alasan yang jelas, dan itu tuh sangat mengganggu saya. Jadi kamu merasa cemas dan terganggu oleh perasaan yang sedikit dijelaskan. Ya seperti itu. Dan rasa cemas ini tiba-tiba muncul. Terus kadang-kadang di pagi hari atau ketika saya sendirian, rasanya itu seperti ada yang salah gitu. Tapi saya tidak tahu itu apa. Sepertinya kamu merasa cemas tanpa tahu pasti apa penyebabnya, dan itu membuat kamu merasa kewalahan. Ya betul. Terus ini itu seperti lingkaran yang terus berulang. Nah, saat saya merasa cemas, saya jadi takut. Nah, rasa itu tidak akan hilang. Nah, dan itu malah memperparah keadaan saya. Jadi ketika kecemasan muncul, kamu merasa kecewa, dalam rasa takut bahwa perasaan itu akan terus ada, yang kemudian justru membuatnya semakin kuat. Nah, iya. Terus saya juga merasa seperti kehilangan kendali, kehilangan arah. Bahkan
kadang saya berpikir ada sesuatu yang salah dengan saya. Sepertinya kamu mulai meragukan diri kamu sendiri dan merasa khawatir bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kamu. Ya begitu, dan saya juga menjadi merasa semakin terisolasi, semakin mengurung diri. Saya enggan bercerita kepada orang lain karena takut mereka tidak mengerti atau malah menganggap saya berlebihan. Kamu merasa sendirian dalam menghadapi kecemasan ini dan takut tidak mendapatkan pemahaman dari orang lain jika kamu menceritakannya. Ya benar sekali. Dan itu membuat saya semakin stres sekali. Kadang saya hanya ingin semua berhenti sejenak, tapi saya tidak terjadi. Kamu berharap ada cara untuk menghentikan rasa cemas itu dan mendapatkan ketenangan, tapi saat ini kamu merasa bimbang harus mulai dari mana? Ya, persis seperti itu. Saya merasa lelah terus-menerus berjuang dengan perasaan yang seperti itu. Kamu merasa lelah dan butuh waktu untuk istirahat dari beban emosional. Ya, saya hanya ingin merasa damai seperti dulu, tidak hanya beban sekali. Sepertinya kamu sangat merindukan perasaan tenang dan damai yang pernah kamu miliki sebelumnya. Ya, saya sangat merindukan itu, momen saat itu. Kadang saya berpikir, apakah saya akan bisa merasa tenang lagi seperti itu? Kamu bertanya-tanya apakah kamu bisa menemukan kembali rasa tenang itu di masa depan? Ya, saya juga, tapi mungkin ada harapan. Setidaknya dengan bercerita saya merasa sedikit lebih lega. Kamu merasa lebih lega setelah bisa berbicara dengan perasaan ini, dan mungkin itu langkah kecil menuju ketenangan yang kamu cari. Ya. Untuk membantu memahami rasa cemas yang kamu rasakan, bagaimana kalau kita coba menggunakan skala 0 sampai 10, di mana 0 itu artinya kamu merasa sangat tenang dan 10 itu artinya kamu merasa sangat cemas atau panik. Berapa angka yang kamu menggambarkan rasa cemas kamu sekarang? Mungkin sekarang di angka 8. Baik, di angka 8 ya. Apa saja yang kamu rasakan? Bisa diceritakan? Ya, saya merasa gelisah meski tidak ada alasan. Jantung saya sering bergoncang, ya. Terus tangan saya berkeringat, saya sulit fokus, rasanya seperti selalu waspada. Dan meskipun saya tidak tahu apa yang harus diwaspadai. Baiknya dalam sesi ini, agar kamu hidup kembali normal, kita turunkan di angka Angka 6 mungkin. Jadi ketika nanti turun ke angka 6 berhasil mencapai angka 6 ini, situasi apa yang akan terjadi? Mungkin saya berharap saya lebih bisa mengontrol perasaan saya, apalagi rasa takut saya, rasa kewaspadaan saya. Jadi saya merasa tenang dan nyaman. Pertanyaan saya, apakah penting bagi kamu untuk mengendalikan rasa kecemasan? Ya, penting sekali. Baik, kalau begitu, maukah kamu saya ajarkan untuk melakukan relaksasi? Ya, saya.